Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Muhammad Ramdan dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0498088589. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas pertama dari analisis dan visualisasi data tentang pengkodean di R ya. Sebelum saya melakukan record ini, saya sudah membuat dulu dua file untuk menjawab tugas nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 dan nomor 2 saya gabungkan menjadi satu file di nama tugas 1 nomor 1.r, dan untuk nomor 3 ada di nomor tugas 1 nomor 3. Langsung saja, saya akan membahas yang nomor 1 dan nomor 2 dulu. Di nomor 1 ini, kita diberikan satu buah tabel kecepatan dan jarak sebanyak 550 baris data. Nah, di R ini saya buat dulu variabel kecepatan dan jarak ke dalam satu data frame. Data frame-nya saya kasih nama data observasi. Sebenarnya ini ya, saya juga udah coba-coba si variabel data dan kecepatan ini bisa kita keluarkan dari data frame, tapi kalau melihat video yang diberikan di kegiatan 4 itu dicontohkan untuk 2 atau lebih variabel jika masih dalam satu konteks itu dimasukkan ke data.frame ini. Nah, selanjutnya kita akan disuruh di nomor 1A itu rata-rata kecepatan mobil. Di sini dari variabel kecepatan kita akan menggunakan fungsi min atau rata-rata ya, dan kita akan mengambil data observasi kecepatan. Berarti data observasi kecepatan. Selanjutnya, setelah hasil perhitungan kecepatan ada, kita masukkan ke variabel lain, yaitu rata-rata kecepatan. Sini. Ketika sudah ada di variabel rata-rata kecepatan, kita akan print di terminal nanti di konsol menggunakan fungsi cat. Ya. Cat round ini kita akan sedikit membulatkan ya supaya koma-komanya nanti di rata-rata tidak terlalu panjang. Di sini saya bikin cuma 2 angka aja nanti. Terus tambah di bawah di belakangnya kilometer per jam atau per hour. Kita coba dulu untuk yang rata-rata kecepatan mobil. Tinggal kita seleksi yang ingin kita jalan, kita klik run. Nah, sudah muncul ya. Berarti rata-rata dari kecepatan 50 mobil yang ada di record, 50 record itu adalah 15,5 km per jam. Selanjutnya, untuk tugas 1B, rata-rata jarak yang ditempuh sama aja dengan rata-rata kecepatan. Kita akan pakai fungsi min, terus masukkan variabel jarak dari frame data observasi. Selanjutnya tinggal kita print di konsol dengan melakukan pembulatan. Kita coba seleksi dan kita run. Nah, berarti rata-rata jarak yang ditempuh dari ke 50 mobil itu adalah 42,28 meter. Kalau misal ini ingin kita hilangkan koma-komanya, ya tinggal kita roundnya bikin 0 gitu ya. Atau bikin 1 kalau misalkan 2 terlalu banyak. Selanjutnya, masih di nomor 1, untuk C yang terakhir, kita diminta untuk membuat standar deviasi. Standar deviasi yang dijelaskan di materi inisiasi, sesi 3. Itu kita menggunakan di sini SD atau standard deviation untuk melihat sebaran data ya, dari jarak. Dari jarak yang ditempuh oleh mobil ke 50 mobil itu. Nah, sebelumnya kita sudah ada variabel jaraknya ya, di sini yang dipakai juga di rata-rata jarak. Setelah melakukan
fungsi SD atau standard deviation, kita masukkan ke variabel SD jarak. Selanjutnya hampir sama dengan yang rata-rata jarak tempuh dan kecepatan, kita print menggunakan cat dan kita bulatkan komanya hanya pada 2 digit angka. Coba print, seleksi, kita bersihkan dulu, kita run. Nah, berarti standard deviation atau sebaran datanya itu antara 24,77 meter. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 masih berhubungan dengan table atau data frame kecepatan dan jarak. Di sini untuk 2A kita diminta untuk membuat layout atau tampilan scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Nah, scatter plot ini di R sudah ada fungsinya yaitu plot. Tinggal kita masukkan sebarannya, kecepatan dan jarak. Main ini nanti akan menjadi judul ya, paling atas dari plot yang kita buat. X-lab atau X-label ini horizontal label. Y-lab adalah vertical label nanti. PCH ini jumlah sebarannya nanti. Jumlah titik-titiknya yang bakal muncul. Color dan sex ini saya lupa lagi. CX. Nah, selanjutnya sudah dibuat seperti ini. Tinggal, ini adalah jarak ya, jarak antar titik nanti. Tinggal kita jalankan. Nah, munculnya seperti ini. Jarak tempuh, kecepatan, ini main-nya atau titelnya. Nah, untuk melihat garis pemisah antara kecepatan dan jarak tempuh itu kita bisa membuat interpretasi scatter plot ya. Kita akan buat garis di pertanyaan tugas 2B, interpretasi scatter plot yang diperoleh. Nah, ini kita akan membuat garis regresi atau garis pemisah ya. Garis lurus yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, tadi variabel kecepatan dan jarak. Kita akan kasih warna biru, hubungan antara jarak dan kecepatan. Coba kita jalankan. Nah, berarti selanjutnya untuk 2C kita akan diberi tugas untuk membuat sebuah layout histogram. Di sini fungsinya adalah his dari kecepatan mobil. Kecepatannya berarti bukan jarak tapi kecepatan. Hampir sama dengan yang plot. Di sini main adalah title dari histogramnya nanti. X-lab, label, Y-lab, vertical label, border sama break. Jadi pembagiannya berapa batang nanti. Nah, tinggal kita jalankan. Nah, ini seperti ini. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Histogram. Nah, lalu dari histogram ini kita akan membuat garis rata-ratanya. Garis rata-rata mirip seperti penambahan garis regresi ya. Kita menggunakan juga di sini AB line, tapi mengambil fungsi min di sini. Kita kasih warna red ya. Kita jalankan. Nah, berarti garis rata-rata dari kecepatan adalah 5,5 sesuai dengan yang kecepatan rata-rata ini ya. Tadi 5,5 juga ini kalau nggak salah. 15,5 harusnya sesuai ini di sini. Itu untuk tugas nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya ada tugas nomor 3, tugas terakhir adalah di sini ada sebuah cerita di mana Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika. Nih ya, kita masukkan ke variabel nilai matematika 80 dengan rata-rata kelas 75, rata-rata matematika hebat ya.
75 dan standar deviasi kita kasih nama SD aja. Selama ini kita nggak pakai kurung buka, dia nggak bakal dibaca sebagai fungsi ya. SD matematika. Selanjutnya bahasa Inggris, berarti di sini ada 2 pelajaran. Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata 70 dan SD-nya atau standard deviation 8. Di sini kita diminta untuk menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris. Berdasarkan referensi, saya melihat dari materi inisiasi kegiatan aktivitas belajar 4 tentang koefisien ragaman, bahwa rumus dari koefisien keragaman itu adalah standar deviasi bagi rata-rata kali 100 ya, 100%. Kali sini saya udah bikin untuk koefisien keragaman matematika dan bahasa Inggris. Kita masukkan ke variabel CP matematika dan CP bahasa Inggris, di mana standar deviasi matematika bagi rata-rata matematika 10 bagi 75 kali 100. Itu juga bahasa Inggris. SD bahasa Inggris dibagi rata-rata bahasa Inggris kali 100. Selanjutnya nilai ini koefisien keragaman. Ini saya coba-coba diam dulu. Nah, untuk coba-cobanya kita tutup dulu aja. Nah, setelah itu tinggal kita print mirip dengan yang di tugas 1 dan 2, kita pakai cut untuk menampilkan di terminal ya. Coba kita lihat dulu. Nah, maka CP matematikanya atau koefisien keragamannya untuk matematika ada 13,33. Nah, ini kan panjang ya, ada 5 digit setelah koma. Nah, maka saya selalu buat kalau perhitungan seperti ini, double atau plot, kita bulatkan atau kita round. Nah, koefisien keragaman adalah 13,33 dan koefisien keragaman bahasa Inggris adalah 14,43. Itu saja mungkin dari saya untuk video tugas 1 analisis dan visualisasi data. Mudah-mudahan berkenan Bapak Ibu untuk mengoreksi tugas saya jika ada kesalahan penjelasan dan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.